Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku ragu. Ku memandang kepadamu, kau pimpin setiap langkahku. Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku takut. Kau berkuasa atas hidupku, tak ku andalkan kekuatanku. Kau Yesus pengharapan. Ku tak pernah takut, sebab janjimu pasti nyata dalam hidupku. Engkau Yesus selalu denganku, yang memperhatikanku. Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku ragu. Ku memandang kepadamu, kau pimpin setiap langkahku. Saat ku bersamamu, takkan ku takut. Kau berkuasa atas hidupku, tak ku andalkan kekuatanku. Kau Yesus pengharapanku. Shalom, mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga supaya kita memahami dan mengalaminya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91 dan kita imani ayat-ayat ini terjadi dalam kehidupan kita.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar saudara? Saya percaya semuanya penuh sukacita Tuhan, katakan amin. Siap-siap menerima lawatan Tuhan, mujizat menjadi bagian saudara dan saya dalam ibadah hari ini. Katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Terpujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Katakan dengan iman, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus,
Mari angkat tangan kita bersama-sama sembah Dia. Dia begitu dekat dengan kita. Jiwa kami rindu lebih dekat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami gak mau jauh dari Engkau. Biar kami semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Hanya Kau yang kami ingini, hanya Kau yang kami mau. Kau segalanya. Yesus, Hiara lama ya sanda, Hiara lama ya sande, Hiara lama ya sando. Kau begitu dekat, Kau begitu mengasihi, Kau begitu dekat, Yesus. Kami rindu akan Engkau, kami rindu akan Engkau selama-lamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Tekadku senangkan
Engkau ada di tengah-tengah kami, maka penuhlah sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita kami, sukacita yang dari Tuhan, melepaskan kami, membebaskan kami, memerdekakan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Namanya
kita dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima.
Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di ibadah online GBI Margonda di minggu keempat di bulan Maret. Dan tema yang Tuhan berikan pada bulan ini adalah perubahan. Hari ini kita mau membahas bagaimana kita siap dibentuk Tuhan. Saya percaya yang namanya perubahan butuh namanya persiapan untuk siap dibentuk. Dan kita sebagai manusia, sebagai umat pilihan Tuhan harus siap untuk dibentuk. Namanya manusia atau selama kita hidup, kita nggak berhenti namanya untuk belajar. Tentunya belajar terus-menerus untuk menjadi lebih baik lagi dalam setiap kehidupan atau apapun yang kita alami. Dan saya percaya semua orang nggak ada pengen
menjadi lebih buruk. Namun, seringkali apa yang kita alami nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena masalah-masalah yang kita hadapi, karena rintangan-rintangan, ataupun ujian-ujian yang Tuhan berikan pada kita, membuat kita nggak sanggup untuk melewatinya. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ataupun kadang Tuhan memberikan berkat, kita malah terlena dengan berkat yang Tuhan berikan. Justru tidak semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan teguran buat setiap kita. Seringkali teguran yang Tuhan berikan, kita responi dengan respon yang salah. Kita mungkin marah, kecewa, dan bahkan menjauh lebih lagi daripada Tuhan. Padahal teguran Tuhan berikan justru untuk memperbaiki setiap kita untuk kembali lagi ke jalan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya. Namun sayang sekali, manusia atau kita semua seringkali lebih mengandalkan atau memilih ego kita untuk kecewa, tidak berpikir jernih. Dan saya percaya setiap orang yang mau berubah dalam teguran Tuhan harus punya namanya kerendahan hati. Kalau nggak punya kerendahan hati, ya mustahil untuk kita bisa berubah. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar untuk berubah dan siap dibentuk oleh Tuhan. Kita buka di Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Dikatakan seperti ini, Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kenapa Tuhan mau bentuk setiap kita? Perlu kita pahami bahwa setiap kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi setiap kita, umat manusia yang percaya, bahkan yang belum percaya, supaya percaya kepadanya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Rencana awal dari Tuhan dalam kehidupan manusia adalah serupa dan segambar dengan Allah. Namun karena dosa yang kita alami, yang kita lakukan, atau lebih tepatnya Adam dan Hawa lakukan, sehingga akhirnya itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Akhirnya hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak, sehingga manusia akhirnya kehilangan kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Udah nggak sesuai lagi dengan rancangan awal Tuhan kepada manusia. Dan tapi Tuhan sangat mengasihi manusia, sehingga akhirnya Tuhan mengirimkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita dari lumpur dan ikatan dosa. Itu Tuhan kita sangat baik dan sangat mengasihi setiap kita. Kembali lagi kita belajar dari kitab Yeremia yang sudah kita baca. Kalau berdasarkan dari kisah di Nabi Yeremia, dikatakan bahwa waktu itu suatu hari Nabi Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Lalu pergilah Nabi Yeremia ke tukang periuk. Di sana ia melihat ternyata tukang periuk itu sedang membuat bejana di atas pelarikan. Lalu diamatilah bagaimana proses dari bejana tersebut. Dia lihat setiap bejana itu diputar-putar, lalu mengalami mungkin ada kerusakan, ada hal yang gak bagus. Akhirnya ia mengulang kembali untuk membentuk dari bejana itu. Begitu terus diulang. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, dikatakan bahwa Tuhan membentuk umat Israel seperti seperti tukang periuk ini membentuk bejana. Begitu mengasihinya Tuhan pada umat pilihannya, karena waktu dia rusak,
Tuhan akan membentuknya kembali. Sama seperti kita manusia, kita udah jatuh dalam dosa. Harusnya kita kalau sebagai bejana udah pecah. Mungkin sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak bermanfaat. Tapi Tuhan kembali mengambil kita yang sudah rusak ini untuk diubahkan kembali menjadi bejana yang indah. Tuhan ingin setiap kita dibentuk kembali. Pertanyaannya adalah apakah kita mau untuk dibentuk atau tidak? Mari kita sama-sama belajar bagaimana bejana ini dibentuk. Untuk membentuk suatu bejana, ada beberapa komponen yang diperlukan. Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama adalah tentunya bahan utama membuat bejana. Bahan membuat bejana itu yang pertama adalah, sudah pasti kita sudah baca tadi, adalah tanah liat. Saya belum pernah melihat secara langsung bagaimana cara membuat bejana, tapi oleh firman Tuhan dikatakan bahwa tanah liat itu diambil tanah liat yang bagus. Sudah pasti untuk membentuk suatu bentuk yang bagus, tanah liat tentunya harus bersih. Namun saya percaya waktu pertama kali diambil tanah liat itu mungkin dari suatu tempat, dia belum pasti bersih. Nah, sudah pasti tanah liat itu harus dibersihkan terlebih dahulu dan itu membutuhkan waktu. Mungkin ada banyak kotoran binatang, debu, kerikil yang keras, ataupun bahkan sampah-sampah yang menempel. Dan itu harus dipisahkan, semua itu dipisahkan sehingga akhirnya tanah itu menjadi tanah liat saja. Murni tanah liat, tidak ada campuran yang lain. Selain itu, tanah liat itu baru bisa siap untuk dipakai untuk menjadi bahan atau material yang digunakan untuk membuat bejana. Yang kedua, komponen yang diperlukan tentunya adalah peralatan-peralatan yang ada. Apa saja peralatan yang ada? Seperti yang kita baca tadi di firman Tuhan dikatakan bahwa dibutuhkan namanya meja pelarikan untuk membentuk dari tanah liat yang sudah dikumpulkan atau disiapkan. Meja pelarikan ini akan dipakai membentuk dan diputar-putar untuk membentuk kembali sesuai dengan keinginan dari tukang periuk tersebut. Selain meja pelarikan dibutuhkan benda-benda lain, misalnya mungkin gunting atau kawat ataupun alat pemotong supaya bisa membentuk sesuai dengan keinginan atau supaya bisa membentuk motif di bejana yang akan dibentuk. Mungkin setelah selesai finishing, bejana itu akan dibakar atau di oven atau dipanggang supaya menjadi finishing, menjadi hasil akhir yang bisa dibuat untuk dijual atau dibeli oleh orang-orang dengan keindahan dan bentuk-bentuk yang sesuai diinginkan oleh tukang periuk dan sesuai apa yang dibutuhkan. Komponen kedua adalah peralatan. Yang ketiga yang sudah pasti harus ada adalah ahlinya, atau kita bisa dibilang talenta, skill yang dibutuhkan, yaitu tukang periuk itu sendiri untuk membentuk dari bejana yang akan dibuat. Dan Tuhan menjadikan dirinya seperti diumpamakan sebagai tukang periuk. Ya, Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai tukang periuk yang siap membentuk setiap kita tanah liat yang ada untuk menjadi bentuk yang Tuhan inginkan. Mungkin karena masih banyak kotoran-kotoran yang di dalam kehidupan kita susah untuk dibentuk, sehingga akhirnya kita dibanting, seperti tanah liat, untuk dibentuk kembali, dibentuk ulang. Lalu kembali ditaruh di meja pelarikan, akhirnya dibentuk kembali, mungkin masih belum bagus. Proses terus kita alami waktu kita sedang dibentuk Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan inginkan, bentuknya sempurna seperti apa yang Tuhan inginkan, sama seperti tukang periuk inginkan waktu membuat dari bejana itu tersebut. Mungkin masalah-masalah yang kita hadapi atau kejadian-kejadian alami seringkali membuat kita gak kuat, tapi percaya waktu kita sedang mengalami itu sebetulnya kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Seperti tukang periuk yang membentuk bejana yang ada. Bejana yang satu dan yang lainnya belum tentu sama bentuknya, tetapi sudah pasti akan memiliki keindahan dan kebaikan di dalamnya. Saya percaya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Proses yang kita alami seperti halnya bejana mungkin gak enak, mungkin sulit kita terima. Tapi percayalah, Tuhan sudah memilih kita lebih dahulu
supaya kita berkenan di matanya, supaya kita dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi alat-alatnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Jadi ada seorang ahli fisika yang terkemuka di Indonesia, yaitu Profesor Yohanes Surya. Ia sedang mencari anak-anak yang paling bodoh, dianggap paling bodoh di Indonesia. Ia berjanji untuk menjadikan mereka juara dunia. Lalu pergilah ia ke daerah Papua, yang dimana di dalam suku-suku terpencil atau terdalam, pedalaman Papua. Perlu kita ketahui bahwa di Papua banyak sekali orang yang sudah lulus mungkin SMP dan SMA, tetapi sebenarnya mereka tidak mendapatkan ilmu atau pendidikan. Mereka belum bisa berhitung mungkin 20 tambah 10 atau 25 tambah 37. Itu sangat sulit bagi mereka untuk menjumlahkannya. Dan akhirnya Profesor Yohanes Surya meminta izin dan meminta tolong kepada bupati di daerah tersebut. Saya kurang tahu daerahnya di mana, untuk dicarikan anak-anak Papua yang dianggap paling bodoh, yang tidak bisa menulis atau apapun pendidikan-pendidikan umum. Setelah didapat, dibawanya lah mereka untuk dilatih dan diajarkan oleh Profesor Yohanes Surya itu sendiri. Apa yang terjadi? Dalam kurun waktu 2 tahun, 12 anak yang diajarkan dari Profesor Yohanes Surya dikatakan berhasil meraih medali, yaitu 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu di Olimpiade Sains di tingkat Asia. Profesor Yohanes Surya mengatakan sesungguhnya tidak ada orang-orang yang bodoh, apalagi di Indonesia. Yang ada hanyalah orang-orang ini belum memiliki kesempatan untuk dapat memiliki guru yang tepat mengajarkan mereka. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kita sudah memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa dan hebat. Pertanyaannya, apakah kita mau dibentuk dalam kondisi kita yang saat ini mungkin sudah jatuh dalam dosa, sudah jauh daripada Tuhan? Apakah kita mau dan siap dibentuk Tuhan? Jawabannya ada dalam setiap kita, dan saya percaya dan yakin setiap kita mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 28-30 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita diminta Tuhan untuk supaya bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah, menjadi rancangan awal sesungguhnya dari manusia. Dan Tuhan rindu sekali setiap kita kembali kepada tujuan Allah pada hidup kita. Dan saya percaya Tuhan pasti bisa merubah setiap kita yang menyaksikan ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat pada hari ini Kau menyaksikan kami Tuhan Yesus. Mungkin kami saat ini sudah jauh Tuhan Yesus daripadamu. Dan pada hari ini aku berdoa buat setiap orang yang mendengar firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Biar mereka Tuhan kembali Tuhan Yesus. Kembali dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Kembali dalam pelukan-Mu Tuhan Yesus. Berubah dan siap untuk dipakai Tuhan. Tuhan berkati mereka semua yang menyaksikan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus sepanjang hidupnya mereka Tuhan Yesus mau Tuhan pakai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya percaya, aku percaya Tuhan Yesus, Engkau kembalikan kembali Tuhan Yesus kami pada rancangan-Mu yang sempurna, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Pakai kami Tuhan masa hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya.
Mari kita angkat tangan kita menerima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai setiap kita semua, mulai dari hari ini, seterusnya bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Nah, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku ragu. Ku memandang kepadamu, kau pimpin setiap langkahku. Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku takut. Kau berkuasa atas hidupku, tak ku andalkan kekuatanku. Kau Yesus pengharapanku. Ku tak pernah takut, sebab janjimu